Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Dulu. Podcast ini menghadirkan cerita inspirasi yang sangat menarik. Ini kita kedatangan anak muda yang sangat luar biasa, berkecimpung di dunia media sosial, dan beliau seorang santri. Langsung saja mari kita sapa narasumber kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, saya lihat Mas Sofa ini sering di FYP, TikTok maupun IG tentang kiroah atau tentang baca Al-Quran. Mungkin Mas Sofa bisa diceritakan awalnya belajar kiroah itu dari mana? Atau mulai sejak kapan? Aslinya saya yang ada di konten itu bukan kiroah. Jadi itu ya tilawah biasa. Cuma potongan-potongan satu ayat, dua ayat. Nah, kalau latar belakang ngaji itu ya memang dari SD, dari kecil kan memang. Kalau dari mbah saya guru ngaji. Guru ngaji. Jadi ya lumayan minat ngaji saya lumayan bagus. Soalnya ketika selesai sekolah dinia, dulu ada sekolah SD itu pagi, diniyahnya sore. Oh, diniyah. Ada kan gitu kan. Okay. Nah, itu ketika selesai diniyah itu jam 4. Jam 4 itu biasanya keluar dari sekolah, itu mbah saya berangkat. Jadi pas setelah mulai pulang sekolah itu berangkat bareng mbah. Habis itu selesai ngaji, nggak ikut yang lain dulu. Jadi selesai langsung pulang. Kalau yang lain kan nunggu nanti semuanya selesai baru ini. Jadi saya langsung pulang. Jadi saya nyaman di situ. Soalnya berangkatnya duluan, pulangnya juga duluan. Nah, nanti lanjut ke pesantren. Jadi saya lanjut di pesantren Komarudin. Nanti SMA-nya ada di Gontor. Setelah di Gontor saya masuk Namira itu. Nah, setelah masuk di Namira, kan itu sudah ini ya, namanya media sosial itu udah mentasir, udah banyak konten kreator. Nah, di situ di samping belajar ngaji, yang ngafal dikit-dikit, belajar menghafal biasanya. Saya belajar menghafal sambil memperbaiki tajwid, memperbaiki bacaan, makharijul huruf dan lain sebagainya. Setelah sudah belajar, ya meskipun nggak sempurna, saya nekat terjun ke media sosial. Kenapa kok nekat? Ya ketika sudah berani nekat, nanti sekiranya ada yang kurang, nanti bisa dikoreksi sama orang-orang atau konten-konten kreator lain yang lebih kompeten. Aslinya kalau dibilang minder, soalnya banyak banget konten kreator yang lebih bagus, yang lebih keren, yang lebih bagus bacaannya, suaranya, entah tajwidnya, makharijul hurufnya, yang lebih fasih itu banyak. Tapi dengan keadaan yang bacaan sempurna, nggak semua orang itu mau jadi konten kreator. Nah, makanya ya sedikit-sedikit sambil memperbaiki bacaan saya. Barangkali nanti ada yang salah di konten saya. Nah, nanti harapannya itu ada feedback. Feedback entah dari siapapun yang bacaannya lebih bagus atau para asatidzah yang bisa mengkoreksi, nanti bisa ngasih masukan. Oh, ini makharijul hurufnya kurang tepat, tajwidnya kurang pas gitu. Saya harapannya konten itu di situ, nggak cuma dakwanya. Saya juga aslinya dapat pelajaran juga dari situ. Semoga saya dikoreksi. Justru belajarnya di situ, salah satunya ya di samping saya talaki sama asatidzah, nanti setoran sama ustadz siapa. Nah, itu saya minta koreksi ya nanti untuk netizen. Barangkali teman-teman ada yang lebih bagus bacaannya, mohon dikoreksi. Berarti sejak kapan belajar itu? Sejak SD sampai sekarang. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Kan bikin konten itu untuk belajar juga. Betul. Masih berusaha, teman-teman.
Jadi ketika kita sudah di posisi nyaman atau di posisi kebaikan, jangan bangga dulu aslinya. Ya kita syukuri aja dan sambil kita berdoa agar kita istiqomah dengan jalan kebaikan tersebut. Terkadang ketika kita sudah bangga dengan kebaikan kita, entah itu dibaca Al-Quran atau disedekah apapun, ketika sudah bangga, itu potensinya kita nanti ada ujub, bangga, sombong, riak dan lain sebagainya tanpa libatkan Allah. Maka kita bisa nanti terjerumusnya nanti ke hal-hal yang kurang bagus. Jadi tadi kan kehidupannya dari SD terus masuk pesantren, Betul. SMP di pesantren, terus SMA di pesantren, terus tadi di pesantren juga. Setelah SMA di pesantren juga. Ya saya masuk di Namira di pesantren. Kalau di total ya mondok sampai sekarang itu 12 tahunan lebih. SMP 3 tahun. 3. Aliyah itu 5 tahun saya. Oh, 5 tahun. 5 tahun berarti 8 tahun ditambah 4 tahun. 4 tahun. 8 tambah 4 berarti ya 12. Pelajaran apa yang paling berharga selama mondok 12 tahun itu aja? Satu pelajaran berharga yang mungkin kalau nggak mondok mungkin nggak tahu apa itu. Kalau nggak mondok mungkin nggak tahu. Banyak sebenarnya. 3 saja. 3. Mungkin didapat dari SMP atau SMA atau mungkin after SMA itu apa aja? Pelajaran dari kehidupan saya di pondok itu yang pertama itu sampai sekarang itu bisa diberi kesempatan Allah itu berpikir semua kebaikan itu harus melibatkan Allah. Nah itu kan tauhid yang memang basic dan memang puncak. Banyak seringkali kita jumpai, mungkin entah itu di pondok bisa jadi, di pondok pun bisa jadi, apalagi di luar ya, melibatkan bergerak di segi apapun yang itu kebaikan. Itu seringkali kita itu tidak melibatkan Allah. Nah, apa ya, kegiatan-kegiatan apapun yang aslinya kalau melibatkan Allah itu ganjarannya lebih besar. Nah, dengan saya belajar di pondok itu potensi, bahkan ketika kita diam itu kita tahu diam itu bisa berpotensi buat pahala kalau itu kita niatkan lurus untuk meninggalkan kemaksiatan. Larinya kan ke situ ya. Yang pertama tadi pelajaran tauhid yang memang harus kita libatkan Allah di semua lini. Yang kedua itu kalau disuruh nyebutkan 1, 2, 3 saja itu kurang hasilnya. Kalau yang kedua, yang penting itu kebersamaannya. Kebersamaannya betul. Kita bandingkan kalau kita sekolah di luar ya, nggak di pondok ya. Sekolah di luar itu kebanyakan per individu. Sekolah masuk kita bilang jam 7. Jam 7 sampai jam 12 lah. Nah, sekarang sampai jam 4 sore. Setelah itu, jam 4 sore itu kita nanti tidak bergaul lagi dengan teman kita yang tadi pagi bergaul sama kita. Justru bahkan bisa jadi ketika kita di sekolah tadi itu tidak secair kita yang seharusnya berteman ya. Harusnya ketika kita sekolah itu kan punya teman banyak, punya pergaulan yang bagus. Nah, dengan kita di pondok itu di samping kita bisa kenal satu sama yang lain itu lebih dekat, kita bisa menghargai. Soalnya kalau di pondok itu biasanya domisili orang yang masuk pondok di situ itu bisa dari luar kota. Betul. Iya kan? Bisa dari luar provinsi. Bahkan di pondok saya dulu itu di Gontor itu saya satu kamar sama orang Malaysia. Oh, orang luar negeri. Sama orang Malaysia satu, sama orang Brunei satu. Nah, jadi tahu perbedaan-perbedaan. Bahkan banyak ya, dari Batam ada, dari Jawa Barat ada, dari Jawa Tengah ada, luar Pulau Kalimantan, Sulawesi, Aceh itu ada. Ya alhamdulillah. Dengan itu pelajaran yang salah satunya keren ya menurut saya. Jadi kita bisa melebur ke semua lini, ke semua teman-teman yang latar belakangnya beda, latar watak-wataknya juga beda. Nah, kita bisa menyesuaikan dari situ. Yang pertama melibatkan Allah, yang kedua kebersamaan, yang ketiga apa ini? Nah,
Yang ketiga, satu sama yang kedua itu hubungannya vertikal ada, Ya, horizontal ada. horizontal ada. Iya. Yang satu kan hubungannya erat ke atas, yang kedua hubungannya ke sosial. Iya, ke sosial. Yang ketiga ini berkaitan dengan pribadi. Pribadi. Nah, pribadi itu saya di pesantren itu bisa mengupgrade skill-skill yang memang dari SD itu saya minat. Nah, memang tidak memungkiri bahwasannya kita bisa mendapatkan ilmu atau upgrading diri itu di luar pondok. Iya kan? Tapi ketika sudah di dalam pondok, saya yakin itu lebih intens. Betul. Saya ya, dulu contoh saya ada minat yang lebih di suara tadi, di suara dan kaligrafi, seni ya. Seni. Di kaligrafi. Seni menulis ya. Kaligrafi itu apa? Nah, kaligrafi itu seni Arab. Jadi kita bisa nulis Arab dengan seni-seni yang ada. Kalau kaligrafi itu khotnya ya, macam-macam khotnya yang sudah turun temurun sampai sekarang itu ada 7. Ya, ada yang pertama khot Rik'a, Diwani Jali, nanti sampai ke Naskhi, sampai ke Sulus. Itu macam-macam penggunaannya. Jadi khot Naskhi itu yang biasanya teman-teman lihat di Al-Quran kita baca Al-Quran itu biasanya khot Naskhi. Terus yang di masjid itu biasanya identiknya itu khot Sulus. Meskipun ada di situ nanti khot yang lain ya, ada khot Diwani, ada khot Kufi banyak. Kufi itu yang kotak-kotak. Nah, balik ke topik tadi, bahwasanya saya bisa memperdalam itu dalam waktu 24 jam bisa. Ya bukan 24 jam ya. Jadi keseharian saya itu nanti bisa intens dengan motivasi yang ada. Jadi saya bisa datang ke tempat kursus saya itu kapan aja. Oh, gitu. Kalau saya di pondok. Kalau di luar mungkin bisanya itu ya ketika nanti ekstranya buka jam 8, ya kita masuk jam 8. Kalau saya di pondok itu masuknya, saya ketika free-nya kapan bisa masuk. Nah, di situ fasilitasnya kan pastinya banyak. Nah, kita bisa gunakan semaksimal mungkin kapanpun kita bisa. Sekarang kan beliau sedang menjadi konten kreator terkenal. Ya enggak terkenal. Karena videonya sering FYP di page saya. Awalnya kenapa berani untuk membuat konten? Jadi kenapa kok bisa berani? Karena kan banyak orang itu bikin konten sudah berani upload ntar dulu. Oh gitu ya. Sering ya kita ya. Kadang niat itu keras banget. Pengen konten, udah edit, udah tagging, terus udah mateng, rasanya malu. Kadang kan minder. Kadang minder, betul. Ada kepikiran dikomentari orang, itu gimana? Nah, itu relate banget ya. Itu relate nggak hanya di pribadi saya, mungkin relate juga dengan jenengan. Relate-nya ke siapapun, konten kreator siapapun. Saya tuh pernah mendengar motivator konten, bahwasanya dia itu awal-awal konten itu ketika bicara, ketika ngomong, diupload itu jijik liatnya. Jijik. Iya. Jijik sekali saya cara ngomongnya kayak gini. Nah, saya juga ada rasa kayak gitu. Tapi ya dari motivator tadi itu berjalannya hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ketika kita sudah biasa dengan sesuatu yang menurut kita kurang nyaman, itu kita biasakan itu dan nanti akan menjadi kebiasaan yang bagus. Dan motivasinya orang-orang di luar sana itu rela dan mau pede juga ya. Pede untuk menyebarkan yang mungkin hal-hal yang tidak baik. Nah, kita yang menyebarkan kebaikan masa ya kira-kira malu. Nah, sering kali itu saya membandingkan itu kayak gitu. Di sana itu banyak orang-orang yang pede, niat banget ya, proper alat-alatnya, ada lighting, ada ini. Tapi yang dibahas mic-nya proper. Nah, itu
meskipun yang dibahas itu kurang baik, mereka seproper itu loh ternyata, seniat itu, sepede itu. Nah kita yang harusnya ada potensi untuk menyebarkan mungkin hal-hal yang meskipun nggak besar, tapi kita anggap itu kebaikan-kebaikan yang ketika kita upload dengan istiqomah ya, alhamdulillah bagus nanti nilainya di sisi Allah ya. Nah itu motivasi saya mungkin, alhamdulillah bisa istiqomah dari sampai sekarang. Ya. Itu yang saya pegang. Jadi kan sekarang sudah mulai upload gitu kan. Terus ada yang view-nya gede, view-nya kecil, like-nya banyak, like-nya sedikit. Ya. Itu gimana Mas cara untuk konsisten Iya. membuat konten terus dan upload terus? Kalau konsisten aslinya belum bisa dibilang konsisten ya saya. Masih berusaha untuk konsisten, masih berusaha untuk istiqomah. Soalnya kadang sehari ya kayak bisa jadi sebulan itu nggak upload 3 kali atau 5 kali. Jadi ada di waktu mungkin ya saya namanya futur, kurang semangat. Ada yang bagus teman-teman ya. Saya kemarin itu bahas Tibian. Jadi salah satu kriteria keikhlasan amal, bukan berarti saya ikhlas, tapi saya belajar dari situ. Istiwaul madhi wa dzammi minal ammah. Jadi samanya kita, kerasanya kegiatan kita, kebaikan kita itu ketika dipuji sama direndahkan itu sama. Dan biasa saja kita ketika dipuji lanjut ya. Ya bangga itu merupakan hal yang mungkin bisa dikontrol nanti ya. Ketika dihina kita harus kontrol itu agar masih istiqomah, tidak peduli. Soalnya tadi kita ada tujuannya itu apa? Ketika kita sudah berniatkan dakwah, tidak peduli itu dipuji atau direndahkan, pokoknya dakwah lillah, kita lanjut. Konteksnya ke tadi relate sekali. Kalau bahas like-nya tinggi, engagement bagus, komentarnya bagus-bagus. Nah gimana kalau nggak bagus? Iya, viewersnya banyak, kadang sedikit. Nah kadang yang like banyak, kadang yang like sedikit. Nah kita balik ke konteks yang tadi. Ketika kita sudah mempunyai tujuan, kita fokus sama tujuan itu, kita tidak peduli itu dipuji atau direndahkan, kita masih lanjut terus. Itu kita tidak peduli like-nya banyak atau nggak banyak, atau malah di dislike nanti ya, bisa jadi nanti di report. Nah kita masih lanjut terus. Ya banyak contoh-contoh dari asatidzah kita ya, yang bahkan itu tidak hanya komentarnya yang jelek, bahkan akunnya hapus, akunnya hilang, terblokir. Wah banyak sekali. Di banned. Dan masih istiqomah dan masih lanjut untuk membuat akun, bahkan akun second, yang akun kedua atau yang third second, akun ketiga, untuk agar tujuan yang memang mendakwahkan kebenaran atau entah kebaikan apapun, motivasi itu agar terus ya, agar edukasi itu terus tersampaikan. Jangan sampai kalah sama teman-teman yang nanti ngisi konten itu mungkin kontennya kurang baik. Begitu. Berarti kunci konsisten dan bertahan itu ingat tujuan. Nah, ingat tujuan dan kita doa agar Allah itu mengistiqomahkan kita di titik itu. Saya lihat di akun sosmednya Mas Sofa sudah mengisi di beberapa komunitas, bahkan menjadi founder komunitas. Buat teman-teman yang belum tahu, Mas Sofa ini adalah founder dari komunitas Lampa, Kampungan Palestina. Nah itu kan tentu membutuhkan public speaking yang bagus. Nah, menurut Mas Sofa itu sepenting apa public speaking itu, dan bagaimana cara untuk melatih public speaking itu? Public speaking ini ya, nanti konteksnya luas teman-teman. Jadi public speaking itu tidak melulu tentang pidato ternyata. Seringkali ya public speaking itu di sekolah-sekolah kita kan larinya pidato, ngobrol. Ternyata sampai sekarang, nah pelajaran yang saya ambil dari adanya
komunitas atau organisasi. Itu public speaking itu bergunanya itu ketika kita bermuamalah dengan orang. Kayak gini, saya sama jenengan, dengan background apapun jenengan, itu saya bisa ngajak ngobrol dan nyaman. Nah, itu salah satu impact public speaking yang bagus. Caranya gimana? Caranya sering-sering belajar teorinya dan lebih ke prakteknya. Ya, kita kembali lagi banyak motivator tentang public speaking. Intinya itu apa? Satu, mulai. Intinya mulai untuk bisa ngajak ngobrol orang. Terus kita mulai, kalau misalnya kita public speakingnya kurang bagus dan kita punya niat untuk jadi content creator, kita belajar atau biasakan ngomong itu tanpa orang, meskipun tanpa orang ya. Kita video, assalamualaikum, halo guys, gitu. Nah, sering sekali public speaking itu kan harus dua arah kayak gini. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya satu arah, tapi kita upload ke media sosial itu nantinya tidak satu arah lagi. Kita kelihatannya kan ngomong sama handphone aja kan. Tapi ternyata ketika kita sudah upload, sudah kita up ke media sosial, kita jatuhnya nanti berinteraksi sama orang. Itu salah satu public speaking esensinya yang jarang diketahui orang. Bukan hanya kita pandai pidato, pandai khotbah, pandai ngomong di depan podium, tapi juga itu kita praktekkan ketika ada di warung kopi, kita sapa orang. Itu kemampuan public speaking yang powerful ya menurut saya. Kita mampu menyapa orang, mampu ngobrol cair dengan suasana, ngobrol dengan orang. Nah, itu public speaking. Ya, kita latihannya pertama mulai. Ya, makanya ada yang keren. Jadi di sini tuh hadis, jenengan tahu hadis yang hakul muslim alal muslimi sittun ya. Hak seseorang muslim dengan muslim yang lain itu satu. Salah satunya idza laqitahu fasallim alaih. Ketika kita bertemu, kita menyapa. Salah satu poin yang saya ambil pelajarannya dari memikir atau mentafakuri hadis itu public speaking. Kita mulai dari salam, kita mulai dari sapaan. Nah, larinya nanti hadis itu, teman-teman. Kalau saya pribadi tidak memungkiri bahwasannya hadis itu nanti larinya itu kesapaan. Jadi idza laqitahu fasallim alaih. Jadi ketika bertemu itu kita bersalaman. Nah, salam itu nanti larinya bisa ke yang lebih afdol, itu kita ucapkan salam. Nah, di sisi lain kita menyapa. Nah, tidak semua dari kita itu mampu dan memiliki PD untuk menyapa orang. Inisiatif menyapa orang, dan itu satu langkah untuk lari ke skill public speaking yang bagus, bisa menyapa orang. Berarti public speaking itu adalah skill dasar yang penting. Skill dasar. Berarti fokusnya itu audiens, bukan kita. Jadi kita gimana caranya orang itu nyaman ngobrol sama kita, asik diskusi sama kita. Ya, oke. Ada banyak sekali teori-teorinya. Kalau misalnya kita sepakat dengan pendapat audiens kita atau dengan lawan bicara kita itu gimana, langkah bijak ketika tidak setuju dengan pendapatnya gimana. Nah, itu banyak sekali ya. Tapi jujur saya pribadi tidak banyak lihat video tutorial. Tapi saya pure asli dari SMA di kantor dulu sampai sekarang itu lebih banyak saya modal nekat, angger ngomong asli. Wis asal ngobrol, kira-kira responnya ketika saya respon kayak gini, respon jenengan gimana? Itu saya pelajari di situ. Contoh ya, jenengan tanya gimana pendapatnya tentang apa gitu ya. Saya ada pendapat yang tidak sepakat dengan satu lufan. Nah, ketika saya melontarkan bahasa yang kurang baik, pasti ekspresi jenengan kurang baik juga kan. Nah, itu saya ambil pelajaran. Oh, berarti nggak gitu cara jawabnya. Kita improve di pertemuan atau obrolan di lain waktu. Nah, kita perbaiki di situ, ambil pelajaran dari obrolan yang tadi, kita ambil pelajaran. Saya lebih banyak praktek di situ.
ambil pelajaran dari situ. Berarti berdasarkan experience dan Betul. eksperimen ya. Ha-ha. Coba dulu, coba lagi, coba dulu, coba lagi. Dan coba dulu, coba lagi, coba terus. Coba terus. Ya, coba terus. Oke teman-teman, pertanyaan berikutnya, apa skill yang harus dipunyai anak muda di zaman saat ini kan? Apakah AI ataupun apa ya, intinya skill hidup apa yang harus anak muda itu tahu dan kuasai, apa itu? Mungkin yang pertama, basic dari segala sesuatu agar anak muda ya. Pertama, anak muda itu seringkali diremehkan. Jadi gimana kita itu anak muda itu bisa dipercaya, itu ada hal basic, hal dasar yang harus kita koreksi dari diri kita pribadi, teman-teman ya. Teman-teman yang masih muda, saya juga masih muda, jadi sering kita kritis sama orang, kritis dengan pendapat orang-orang tua kita, tapi tanpa koreksi diri kita sendiri. Seringkali yang pertama Ustaz, yang harus kita pelajari itu adab. Menurut saya ya, nanti bisa mungkin berbeda versinya, apa namanya, motivator lain atau tutor lain. Attitude mungkin ya. Nah, Attitude. saya menomorsatukan itu. Ya, dengan latar belakang apapun, kita harus membenahi adab kita sebagai anak muda. Nah, itu bisa dilatih, teman-teman ya. Nggak harus kita sempurna adabnya, harus dihormati, harus dipandang baik. Nggak harus gitu. Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ya, adab pertama. Yang pertama adab. Adabnya nanti larinya ke banyak. Kita adab ke teman sendiri, adab kita belajar beradab untuk orang tua. Nanti orang tua juga nanti latar belakangnya beda. Yang mungkin petani nanti ngobrolnya gimana, beradabnya gimana, jangan terlalu menyinggung mungkin ekonomi yang mungkin itu sensitif. Nah, itu hal-hal yang apa, latoif ya kita bilangnya. Hal-hal yang sekiranya kecil tapi efeknya di halayak luas itu impactful. Jadi dengan hal-hal kecil saya diajarin sama bapak saya dengan contoh langsung. Itu saya dari kecil ya. Bapak saya itu dengan tetangga, dengan siapapun yang dikenal itu ngelakson, simple sekali. Ngelakson. Jadi ketika ketemu pakai sepeda motor itu dibel, didin. Iya, itu basic. Dan itu ditekankan sama guru. Ketika saya lulus itu, nek ketemu nyopo. Nah, itu salah satu adab. Ketika kita tidak mampu beradab dari segi itu, nanti kita dipertanyakan. Ketika ketemu nyapa dengan etika yang baik mestinya. Tergantung umur juga ya. Betul. Tergantung kondisi juga. Ketika sudah di sepeda motor teriak salam juga kurang etisnya nanti. Assalamualaikum. Emang yang diucapkan bagus, tapi caranya kurang bagus. Kita lebih baik ngelakon. Itu salah satu attitude dasar. Ya, attitude itu dasar dan fondasi. Nanti kalau sama yang ke anak-anak mungkin ya. Kita harus asik dengan dunianya. Kita harus menjadi anak kecil lagi. Nah, contoh bahasanya manja. Asik gimana permainannya? Iya, aku suka ini. Oh, suka itu. Gitu. Saya itu sering hiperbola dengan ekspresi saya ke anak-anak kecil. Serius, masa gitu. Jadi orang itu, anak kecil itu excited gitu ngeliat kita. Kita anak kecil. Ketika sesama teman gitu ya ngobrol asik dengan bahasa-bahasa kita yang mungkin kita kira tidak pernah menyinggung lah. Jangan sampai menyinggung dengan kata-kata kotor. Bisa jadi kata-kata yang menurut kita tidak akrab atau mungkin kasar, itu bisa jadi bahasa akrab kita. Iya kan? Seringkali gitu, teman dekat. Terus saya pernah ngasih statement ke orang itu, tanda keakraban seringkali itu terlihat tidak akrab. Paham nggak maksud saya? Contoh. Kadang kita ini ya, kalau ketemu itu ya tonjok-tonjokan teman-teman gini. Nah, kelihatannya kan nggak akrab. Kelihatannya bertengkar, tapi justru dengan itu kita bisa terindikasi, oh ini masih akrab, masih kental gitu. Justru kebalikannya. Ketika kita diem seakan-akan ngobrol biasa, bisa jadi kita nggak akrab banget sih. Biasa aja kan.
Itu saya kalau sama anak muda. Kalau lebih tua ya sebaik mungkin ya. Iya. Sesopan mungkin. Sesopan mungkin. Pakai kerama gitu ya. Iya, meskipun nanti larinya itu banyak, pendapat kita itu tidak bersepakat dengan pendapat-pendapat orang-orang tua kita atau orang-orang yang di atas umur kita, sering kali kita harus menyikapinya itu dengan bijak dan beradab. Jangan sampai kita frontal menunjukkan ekspresi yang kurang bagus. Dengan dinamika kayak gitu, nanti kita bisa diterima di halayak manapun. Oke, yang pertama attitude atau adab. Yang kedua nanti ketika kita sudah dipercaya, menjaga kepercayaan itu dengan optimal. Ya. Kita bisanya apa? Ya. Kita bantu. Kita semisal bergerak ya, intinya bergerak ya. Bergerak. Skill bergerak itu. Skill bergerak. Pertama adab, dan setelah adab kan sudah dipercaya ini. Berarti kita action. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita harus action itu tadi. Jangan cuma adab toh. Ayo sudah dipercaya. Oh ini bagus. Tapi yang dekem do oma waduh ae. Ya salah satu yang menopang adab tadi itu kita bermuamalah, membantu apa yang mungkin diperlukan sama orang-orang tua kita. Ketika ada event kita ikut aktif. Ketika ada kegiatan di masjid kita ikut aktif. Ketika ada acara di kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, komunitas, kita ikut aktif. Dengan basic masing-masing. Basicnya ada yang nanti mungkin keseniannya kita bisa bantu di background, di hiasan gitu. Kalau misalnya kita ahli dalam personan, kita nanti bisa kontribusi di situ. Konsumsi misalnya di situ. Kalau yang segi muamalahnya bagus, ngobrolnya bagus, public speakingnya bagus, nanti lari ke humas, hubungan masyarakat gitu. Jadi pertama adab akan menimbulkan kepercayaan. Setelah dipercaya kita action dengan passion masing-masing. Jangan dekem do oma. gitu. Yang ketiga diri itu ada adab ya, terus action. Setelah action kan mungkin, kalau setelah action mungkin ada benarnya, ada salahnya, ada yang kelirunya. Itu apa yang kira-kira diperlukan? Betul. Kita sudah bergerak, pasti kan nggak semuanya yang kita kerjakan benar ya. Betul. Harus ada evaluasi. Kalau kita bahasakan sekarang ya evaluasi. Entah itu secara general komunitas, organisasi, terkhusus kita pribadi. Kita evaluasi. Kira-kira kinerja apa yang kurang pantas, maka kita perbaiki. Di samping itu kita improvisasi. Nah itu keren. Jadi yang ketiga ini nanti masuknya ke pribadi yang upgrade skill tadi. Kita bisa evaluasi apa yang menurut kita kurang bagus yang sudah kita kerjakan, dan kita bisa memperbagus hal-hal yang sudah kita kira itu bagus. Nanti larinya ke nyabang dua gitu ya. Jadi memperbaiki yang kurang baik dan memperbaiki lagi yang sudah baik. Oke. Untuk obrolan atau podcast hari ini itu dulu. Kita sambung lagi di part berikutnya atau episode berikutnya, karena ini pertanyaannya di sini masih banyak sekali. Jadi kita tunda dulu karena durasi. Semoga inspirasi, cerita, dan motivasi yang telah diberikan Mas Sofa bermanfaat untuk kita. Amin. Dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Sofa. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah dikasih kesempatan ikut motivasi teman-teman ya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa komen di bawah. Kira-kira besok undang saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.